Siapa tidur setelah asyar, niscaya akalnya dicabut setengah. Di sebuah majelis kecil dekat pasar Baghdad, seorang lelaki bernama Qasim lantang menyampaikan sebuah hadits yang membuat banyak orang mengernyit. Katanya, barang siapa tidur setelah asyar, niscaya akalnya dicabut setengah. Orang-orang mulai saling pandang, beberapa langsung berdiri dari tikar seakan baru saja selamat dari ancaman besar. Qasim makin semangat karena perhatian tertuju padanya. Abu Nawas yang sedari tadi membeli kertas dan tinta di toko sebelah ikut duduk. Ia memperhatikan Qasim dengan mata santai, namun raut wajahnya menunjukkan ia sedang menilai sesuatu dengan teliti. Wahai Qasim, kata Abu Nawas, aku ingin bertanya. Hadits yang engkau sebutkan itu, siapa yang meriwayatkannya? Qasim tersenyum bangga. Banyak orang mengatakannya. Aku dengar dari guruku, dan gurunya mendengar dari seseorang yang juga mendengar dari seseorang. Orang-orang terdiam. Mereka sadar isnad seperti itu tidak cukup, tetapi Qasim tampak percaya diri. Abu Nawas mengangguk. Berarti engkau tidak tahu nama perawinya. Yang penting isinya benar, elak Qasim cepat. Abu Nawas berpaling pada jamaah. Jika benar setiap orang yang tidur setelah asyar akalnya berkurang setengah, maka seluruh pedagang pasar Baghdad pastilah sudah gila. Karena setiap hari mereka tidur siang di waktu yang sama, kecuali mereka yang bangkrut. Orang-orang tertawa. Qasim berdehem. Tapi bisa saja itu ancaman, kilah Qasim. Abu Nawas tersenyum tipis. Kalau begitu, mari kita uji. Ia memanggil seorang pemuda bernama Hilal yang terkenal sebagai pekerja di gudang kurma. Wahai Hilal, engkau tidur setelah asyar setiap hari. Hilal mengangguk polos. Iya. Kecuali kalau ada bongkar muatan. Abu Nawas melanjutkan, bolehkah aku menguji akalmu sedikit? Hilal setuju. Abu Nawas mengambil sebuah kantong kecil berisi koin tembaga. Dalam kantong ini ada 5 koin. Jika aku keluarkan 2, berapa yang tersisa? 14, jawab Hilal mantap. Orang-orang tertawa keras, bukan karena Hilal salah hitung, tetapi karena mereka tahu Hilal memang suka bergurau dan sering pura-pura bodoh. Ia melirik Abu Nawas dan memberi kode. Abu Nawas tersenyum. Nah, Qasim, jika tidur setelah asyar menghilangkan setengah akal, mengapa Hilal justru masih punya akal penuh untuk bercanda? Ia sengaja menjawab salah untuk menguji engkau. Hilal menjawab cepat, loh, barusan aku tidur setelah asyar. Kalau benar akal hilang setengah, harusnya aku menjawab, 3. Tapi aku ternyata bisa berpikir cukup baik untuk menipu sedikit. Orang-orang tertawa lagi. Wajah Qasim mulai memerah. Namun ia belum menyerah. Baiklah. Ada hadits lain yang lebih kuat, katanya sambil menahan nada kesal. Barang siapa makan bawang di malam hari, maka malaikat akan menjauhinya selama 7 hari 7 malam. Abu Nawas mengangkat alis. Sumbernya dari siapa? Dari seorang ulama di kota Seberang, jawab Qasim cepat. Namanya? Aku lupa. Abu Nawas menatap jamaah dengan wajah heran yang dibuat-buat. Aneh sekali. Hadits itu lebih ketat daripada hukum pasar. Pasar? Tanya Qasim. Ya, jawab Abu Nawas tenang. Di pasar saja, jika kau bilang harga bawang naik karena kabar dari kota Seberang, para pedagang akan bertanya, dari siapa, kapan, siapa saksi. Tidak ada yang mau percaya pada kabar yang tak jelas sumbernya. Masa urusan agama, yang lebih penting daripada urusan bawang, justru lebih longgar dari pasar. Suasana hening sejenak, lalu tawa pecah. Qasim mulai kehilangan pijakan. Tapi, isi hadits itu logis. Bau bawang memang menyengat. Benar, kata Abu Nawas sambil mengangguk. Tapi bau menyengat bukan alasan memusuhi manusia 7 hari. Kalau begitu, tukang ikan asin dan penjual kambing pun harusnya diasingkan malaikat seumur hidup. Ledakan tawa kembali memenuhi majelis. Abu Nawas lalu mengambil selembar kertas dan menuliskan 3 pertanyaan besar dengan tulisan rapi. 1. Siapa perawinya? 2. Apakah isi pesannya sesuai akal sehat dan realita? 3. Apakah bertentangan dengan prinsip dasar agama yang sudah jelas? Ia menunjukkannya pada Qasim. Ini 3 alat sederhana untuk menepis hadits palsu, tanpa teriak, tanpa marah, cukup dengan logika. Qasim tak bisa menjawab. Ia menunduk, menggulung sajadahnya, lalu berjalan pergi dengan langkah kecil yang cepat. Jamaah kembali bersuara, namun kali ini dengan rasa lega. Hilal mendekati Abu Nawas. Wahai guru, mengapa engkau tak langsung memarahi Qasim? Abu Nawas tersenyum. Karena orang yang salah dengan yakin itu seperti kendi kosong, semakin keras engkau pukul, semakin bising suaranya. Tapi jika engkau isi dengan ilmu, ia akan diam. Hilal mengangguk perlahan, lalu menepuk kantong koin Abu Nawas. Oh iya, berapa tadi yang tersisa di kantong itu? 5, jawab Abu Nawas. Loh, bukan 3. Tidak, kata Abu Nawas. 3 itu hanya untuk membuat Qasim bingung. Sesekali kebohongan kecil untuk membongkar kebohongan besar diperbolehkan, selama tidak merugikan siapapun dan hanya untuk menunjukkan logika. Orang-orang tertawa puas. Abu Nawas melangkah keluar dari majelis, meninggalkan Qasim yang, meski malu, diam-diam mulai mencatat 3 pertanyaan tadi. Karena meski keras kepala, ia tahu logika yang benar tidak bisa dikalahkan, bahkan oleh 1000 suara yang berteriak. Beberapa hari setelah kejadian itu, sebuah pengumuman ditempel di pintu Masjid Besar Baghdad. Isinya, akan diadakan diskusi terbuka tentang hadits-hadits lemah dan palsu. Pemateri, Qasim bin Harun.
Orang-orang langsung heboh. Kasim. Yang kemarin dibungkam Abu Nawas, bisik mereka. Ada yang penasaran, ada yang geli, ada pula yang yakin Kasim pasti sedang merencanakan sesuatu. Abu Nawas hanya tersenyum ketika membaca pengumuman itu. Sepertinya ia ingin membalas, gumamnya pelan. Sore harinya, masjid penuh. Kasim berdiri dengan pakaian baru, menandakan ia ingin tampil lebih meyakinkan. Di sampingnya ada tumpukan kitab, sebagian besar berjudul besar, namun dibiarkan tertutup agar tidak ketahuan ia tidak membacanya. Saat diskusi dimulai, Kasim berkata keras, "Wahai hadirin. Sekarang aku akan menunjukkan bahwa hadits yang kemarin disebut palsu, sebenarnya masih mungkin benar. Bahkan aku membawa contoh yang tidak bisa dibantah." Semua mata menatapnya, termasuk mata Abu Nawas yang duduk di barisan tengah. Kasim mengangkat tangan dan berkata, "Ada hadits yang berbunyi, barang siapa meminum air sambil berdiri, maka masuklah setan ke dalam perutnya." Suasana langsung gaduh. Banyak orang yang biasa minum dari kendi tanpa duduk merasa cemas. Kasim menepuk dadanya. Hadits ini logis. Karena minum sambil berdiri tidak baik bagi kesehatan. Dan apa yang tidak baik bagi kesehatan, bukankah itu berarti dari setan? Itulah saat Abu Nawas berdiri perlahan. "Wahai Kasim," katanya lembut, "aku ingin bertanya dua hal sederhana." Kasim tersenyum puas, seolah baru saja menunggu Abu Nawas naik ring tanding. "Silakan." Pertama, kata Abu Nawas, jika semua yang tidak baik bagi kesehatan berasal dari setan, berarti kesalahan matematika yang membuatmu pusing juga dari setan. Orang-orang tertawa pelan. Kasim langsung menjawab, "Itu berbeda." "Baik," kata Abu Nawas. Pertanyaan kedua, jika minum sambil berdiri dimasuki setan, bagaimana dengan orang yang bekerja di pasar, para porter yang memikul karung gandum? Mereka minum sambil berdiri setiap hari. Haruskah kita percaya bahwa perut mereka dipenuhi setan, tapi akhlaknya tetap normal? Beberapa porter pasar yang hadir ikut tertawa sambil menepuk-nepuk perut sendiri. Kasim mulai kehilangan ketenangannya. Tapi, ini masalah adab. Abu Nawas tersenyum tipis. Kalau begitu katakanlah, minum sambil duduk lebih baik dan lebih beradab. Jangan tambah-tambahi ancaman gaib yang tidak jelas sumbernya. Adab itu lembut, bukan menakut-nakuti. Seisi masjid mengangguk. Melihat Kasim masih hendak bicara, Abu Nawas menambahkan, "Wahai Kasim, engkau membawa tumpukan kitab itu. Adakah satu saja yang menjelaskan sanad hadits yang engkau sebutkan?" Kasim meraih satu kitab besar, membuka halamannya secara acak, lalu menutupnya kembali. "Tidak ada di sini," jawabnya lirih. "Kalau begitu," kata Abu Nawas, "hadits yang tidak jelas sanadnya, tidak jelas perawinya, dan tidak cocok dengan kenyataan, hanya bisa diuji dengan akal." Ia mengambil mangkuk kecil berisi air dari samping mimbar lalu berkata kepada para jamaah, "Perhatikan baik-baik. Aku minum air sambil berdiri." Semua mata membelalak. Abu Nawas meminum seteguk, lalu berdiri tenang. "Jika benar setan masuk ke perutku, maka aku pasti langsung berubah menjadi makhluk jahat. Namun sejauh ini, yang berubah hanyalah dahagaku menjadi hilang." Jamaah tergelak, sementara Kasim menutup wajah dengan sorban. Namun Abu Nawas tidak berhenti di sana. Ia memandang jamaah dan berkata, "Kita harus bedakan antara anjuran adab dan ancaman palsu. Adab itu mendidik, sedangkan ancaman palsu hanya membuat orang takut buta." Kasim menunduk, merasa malu namun tidak berani pergi. Abu Nawas mendekatinya, menepuk bahunya, dan berbisik cukup keras untuk didengar orang-orang terdekat, "Engkau tidak perlu menciptakan hadits untuk terlihat alim. Orang alim itu tidak banyak bicara, tetapi banyak memeriksa." Kasim yang biasanya cepat membalas kali ini hanya mengangguk kecil. Ia menutup semua kitabnya, lalu berkata pada jamaah, "Hari ini aku belajar lebih banyak dari yang kuajar." Orang-orang mengangguk setuju. Abu Nawas duduk kembali, namun sebelum acara berakhir, seorang lelaki parubaya mengangkat tangan dan bertanya, "Wahai Abu Nawas, apa alat paling mudah bagi orang awam untuk mengenali hadits palsu?" Abu Nawas menjawab tanpa ragu, "Perhatikan tiga hal, kalau ancamannya berlebihan, manfaatnya mustahil, dan sumbernya tidak jelas, maka jauhilah." Agama tidak suka dramatisasi. Orang-orang tersenyum lega, merasa membawa pulang ilmu baru. Dan sejak hari itu, Kasim mulai lebih berhati-hati. Setiap kali ingin mengutip hadits, ia memastikan nama perawinya jelas. Dan bila seseorang bertanya mengapa ia berubah, ia hanya menjawab, "Karena setan tidak masuk lewat air minum. Ia masuk lewat kebodohan." Beberapa minggu kemudian, sebuah kabar beredar di Baghdad, ada seorang pendatang dari Kufah bernama Harits yang mengaku memiliki koleksi hadits langka, yang belum pernah terdengar oleh ulama manapun. Ia keliling pasar sambil membawa gulungan kertas yang tampak tua, dan setiap kali membuka salah satunya, ia berkata dengan suara berat, "Ini hadits yang hanya diketahui oleh orang-orang pilihan." Orang-orang awam langsung terpukau, kata langka selalu berhasil mengundang kerumunan. Sore itu, di halaman masjid, Harits menampilkan satu hadits yang membuat banyak orang gelisah. Katanya, ada hadits berbunyi, barang siapa tertawa setelah maghrib, maka rezekinya akan lari darinya seperti kijang dikejar singa. Baghdad gempar. Beberapa orang yang sedang tertawa langsung menutup mulut. Anak kecil yang tadi bermain petak umpet tiba-tiba duduk diam, takut rezekinya hilang entah kemana. Abu Nawas yang baru datang membawa roti hangat dari kedai Husain langsung mengernyit melihat kerumunan. Ia menepuk bahu seorang pemuda dan bertanya, "Ada apa ini?"
Pemuda itu menjawab, ada hadits baru, Tuan. Sangat menakutkan. Katanya, kalau kita tertawa setelah maghrib, rezeki minggat. Abu Nawas menghela napas pendek. Rupanya penyakit itu kambuh lagi. Ia berjalan ke tengah kerumunan. Harits memandangnya dengan tatapan penuh percaya diri, seakan berkata, cobalah bantah, kalau kau mampu. Abu Nawas berdiri santai di depannya. Wahai Harits, bolehkah aku melihat gulungan kertasmu itu? Harits mengangkat dagu. Tidak boleh. Ini hanya untuk orang tertentu. Abu Nawas mengangguk. Kalau begitu izinkan aku bertanya, siapa perawi Harits itu? Harits tersenyum licik. Namanya panjang, dan sulit kau hafal. Baik, kata Abu Nawas, engkau tidak menyebutkan namanya karena aku sulit menghafal. Bolehkah engkau menyebutkan tempat ia tinggal? Itu, rahasia, jawab Harits. Kalau begitu, kata Abu Nawas, sebutkan tahun wafatnya. Harits terdiam. Orang-orang mulai saling pandang. Abu Nawas melipat tangan. Wahai Harits, kalau perawinya saja engkau tidak tahu, bagaimana engkau bisa yakin itu Harits? Harits buru-buru menjawab, isi Harits itu masuk akal. Tertawa setelah maghrib itu tidak sopan. Abu Nawas tersenyum kecil. Kalau begitu, mari kita uji logikamu. Ia memanggil seorang pedagang roti bernama Zaid yang duduk dekat tiang masjid. Wahai Zaid, berapa kali engkau tertawa setelah maghrib? Zaid langsung menjawab, kalau pembeli menawar roti 1000 perak jadi 5 perak, aku tertawa setiap hari. Dan apakah rezekimu hilang? Tanya Abu Nawas. Zaid membuka kantongnya yang berisi penuh uang tembaga. Ini baru setengah hari. Orang-orang tertawa. Lagi pula, lanjut Abu Nawas, kalau tertawa mengusir rezeki, maka Baghdad akan menjadi kota termiskin di dunia. Karena penduduknya suka bercanda bahkan di waktu-waktu yang aneh. Kerumunan tertawa lagi. Harits mulai terlihat panik, tapi belum menyerah. Tapi, tertawa setelah maghrib mengganggu suasana ibadah. Abu Nawas merespons dengan tenang, kalau itu alasanmu, maka katakanlah, tertawa berlebihan setelah maghrib tidak sopan karena dapat mengganggu orang yang sholat. Itu masuk akal. Tapi mengancam rezeki hilang seperti kijang dikejar singa. Itu bukan ajaran agama, itu drama pasar. Beberapa orang mulai berbisik setuju. Abu Nawas kemudian melakukan sesuatu yang membuat semua orang terpaku. Ia berdiri tegak, lalu tertawa kecil, pelan tapi jelas. Aku tertawa setelah maghrib, katanya. Jika benar rezekiku hilang, maka roti yang kubeli ini pasti lenyap. Ia membuka bungkusnya. Rotinya masih ada, utuh, bahkan harum. Tidak lenyap, kata Abu Nawas. Kalau begitu, mana kijang yang lari? Kerumunan meledak dalam tawa. Harits menutup gulungan kertasnya dengan cepat. Baiklah. Baiklah. Mungkin itu hanya peringatan, kiasan. Abu Nawas memotong kalimat itu. Peringatan yang tidak jelas sumbernya dan tidak sesuai kenyataan adalah jalan masuknya kebohongan. Harits terdiam. Seorang lelaki tua yang terkenal bijak berseru, wahai Harits, apakah kau punya hadits lain? Harits menggeleng cepat. Tidak. Tidak ada. Cukup itu saja. Ia buru-buru pergi, meninggalkan kerumunan yang masih tertawa. Abu Nawas duduk di samping tiang masjid. Seorang pemuda mendekat dan bertanya, wahai Abu Nawas, mengapa orang-orang mudah percaya hadits palsu? Ia menjawab pelan namun jelas, karena manusia suka dua hal, ancaman yang menyeramkan, dan keajaiban yang mustahil. Keduanya mudah menghentikan akal sehat. Pemuda itu mengangguk. Abu Nawas menambahkan, bukan hadits yang sulit dipahami. Yang sulit adalah membiasakan diri untuk berpikir. Kerumunan perlahan bubar. Namun sejak kejadian itu, orang-orang Baghdad mulai punya kebiasaan baru, setiap kali mendengar hadits aneh, mereka saling berkata, tunggu dulu, mari tanya dulu, siapa perawinya, cocokkah dengan akal, dan sesuaikah dengan kenyataan. Dan kebiasaan itu, meski sederhana, menjadi benteng paling kuat melawan kepalsuan. Sore itu, setelah kerumunan bubar, hanya tersisa beberapa orang yang masih duduk di serambi masjid. Matahari turun perlahan, meninggalkan garis jingga yang memantul di permukaan sungai Tigris. Abu Nawas duduk bersandar pada pilar, memegang sisa roti yang sudah mulai mendingin. Dari kejauhan, seorang lelaki muda datang dengan langkah ragu-ragu. Bajunya sederhana, sorbannya kusut. Ia menunduk dalam-dalam di depan Abu Nawas. Maafkan aku, katanya pelan. Abu Nawas mengangkat wajah. Ternyata itu Harits, pendatang dari Kufah yang tadi membawa gulungan kertas, hadits langka. Aku malu, lanjut Harits. Aku hanya ingin terlihat pintar di kota ini. Aku ingin dihormati. Aku tidak tahu caranya, jadi, aku membuat cerita-cerita. Kupikir orang akan percaya dan aku dianggap alim. Abu Nawas menatapnya lekat-lekat. Tidak marah. Tidak tersinggung. Hanya berpikir. Harits duduk perlahan, seakan kedua lututnya kehilangan kekuatan. Aku tidak bermaksud menipu, tapi ternyata kebodohanku lebih besar dari niatku. Sahut Abu Nawas, engkau tahu apa yang membuatku paling heran. Harits menggeleng. Orang yang ingin dihormati sering lupa bahwa hormat itu tidak bisa diminta. Ia datang kepada orang yang jujur, bukan kepada orang yang mencari jalan pintas. Harits menunduk makin dalam. Abu Nawas melanjutkan, di Baghdad, orang pintar bukan yang paling banyak bicara. Bukan yang membawa gulungan kertas lusuh.
tapi yang paling jujur dalam mencari ilmu. Harits mulai terisak, menahan malu dan lega sekaligus. Kalau begitu, apa yang harus kulakukan sekarang? Abu Nawas merobek separuh roti yang ia pegang dan memberikannya kepada Harits. Mulailah dengan hal paling kecil, akui bahwa engkau tidak tahu. Itulah pintu pertama bagi orang berilmu. Harits menerima roti itu dengan gemetar. Dan apakah orang akan percaya padaku lagi? Tentu, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Orang Baghdad mudah memaafkan, tapi tidak mudah lupa. Maka berikan mereka alasan yang baik untuk mengingatmu. Harits terdiam lama. Lalu ia berdiri dan menunduk hormat. Aku akan belajar kembali. Tapi kali ini, dengan benar. Ia berjalan pergi dengan langkah yang lebih mantap daripada saat ia datang. Seorang lelaki tua yang sedari tadi memperhatikan mendekat dan berkata, "Wahai Abu Nawas, mengapa engkau selalu memilih memperbaiki, bukan mempermalukan?" Abu Nawas memandang sungai yang mulai gelap. Karena ilmu tidak tumbuh dari ejekan. Ia tumbuh dari kesadaran. Lelaki tua itu mengangguk, kemudian pergi menyusul jamaah lain yang sudah pulang. Angin malam mulai turun. Lampu-lampu minyak dinyalakan. Suara pedagang yang membereskan dagangan di kejauhan terdengar samar. Baghdad kembali pada kesibukannya. Abu Nawas berdiri perlahan, menepuk debu dari jubahnya. Ia melihat Harits berjalan di ujung jalan, tanpa gulungan kertas palsu, hanya membawa satu buku tipis yang benar-benar ia baca. Ia tersenyum kecil. Begitulah, gumamnya, kebohongan hanya membuat orang terpukau sesaat. Tapi logika dan ilmu selalu mengantar orang kembali ke jalan yang lurus. Ia melangkah pulang menyusuri gang sempit menuju rumahnya, sementara suara adzan Isya mulai berkumandang di seluruh Baghdad, menghapus sisa riuh hari itu dan menandai awal dari tekad baru bagi banyak orang yang menyaksikan kebenaran menang tanpa pedang. Siapa tidur setelah asyar, niscaya akalnya dicabut setengah. Di sebuah majelis kecil dekat pasar Baghdad, seorang lelaki bernama Kasim lantang menyampaikan sebuah hadits yang membuat banyak orang mengernyit. Katanya, barang siapa tidur setelah asyar, niscaya akalnya dicabut setengah. Orang-orang mulai saling pandang, beberapa langsung berdiri dari tikar seakan baru saja selamat dari ancaman besar. Kasim makin semangat karena perhatian tertuju padanya. Abu Nawas yang sedari tadi membeli kertas dan tinta di toko sebelah ikut duduk. Ia memperhatikan Kasim dengan mata santai, namun raut wajahnya menunjukkan ia sedang menilai sesuatu dengan teliti. Wahai Kasim, kata Abu Nawas, aku ingin bertanya. Hadits yang engkau sebutkan itu, siapa yang meriwayatkannya? Kasim tersenyum bangga. Banyak orang mengatakannya. Aku dengar dari guruku, dan gurunya mendengar dari seseorang yang juga mendengar dari seseorang. Orang-orang terdiam. Mereka sadar isnad seperti itu tidak cukup, tetapi Kasim tampak percaya diri. Abu Nawas mengangguk. Berarti engkau tidak tahu nama perawinya. Yang penting isinya benar, elak Kasim cepat. Abu Nawas berpaling pada jamaah. Jika benar setiap orang yang tidur setelah asyar akalnya berkurang setengah, maka seluruh pedagang pasar Baghdad pastilah sudah gila. Karena setiap hari mereka tidur siang di waktu yang sama, kecuali mereka yang bangkrut. Orang-orang tertawa. Kasim berdehem. Tapi bisa saja itu ancaman, kilah Kasim. Abu Nawas tersenyum tipis. Kalau begitu, mari kita uji. Ia memanggil seorang pemuda bernama Hilal yang terkenal sebagai pekerja di gudang kurma. Wahai Hilal, engkau tidur setelah asyar setiap hari. Hilal mengangguk polos. Iya. Kecuali kalau ada bongkar muatan. Abu Nawas melanjutkan, bolehkah aku menguji akalmu sedikit? Hilal setuju. Abu Nawas mengambil sebuah kantong kecil berisi koin tembaga. Dalam kantong ini ada 5 koin. Jika aku keluarkan 2, berapa yang tersisa? 14, jawab Hilal mantap. Orang-orang tertawa keras, bukan karena Hilal salah hitung, tetapi karena mereka tahu Hilal memang suka bergurau dan sering pura-pura bodoh. Ia melirik Abu Nawas dan memberi kode. Abu Nawas tersenyum. Nah, Kasim, jika tidur setelah asyar menghilangkan setengah akal, mengapa Hilal justru masih punya akal penuh untuk bercanda? Ia sengaja menjawab salah untuk menguji engkau. Hilal menjawab cepat, loh, barusan aku tidur setelah asyar. Kalau benar akal hilang setengah, harusnya aku menjawab, 3. Tapi aku ternyata bisa berpikir cukup baik untuk menipu sedikit. Orang-orang tertawa lagi. Wajah Kasim mulai memerah. Namun ia belum menyerah. Baiklah. Ada hadits lain yang lebih kuat, katanya sambil menahan nada kesal. Barang siapa makan bawang di malam hari, maka malaikat akan menjauhinya selama 7 hari 7 malam. Abu Nawas mengangkat alis. Sumbernya dari siapa? Dari seorang ulama di kota Seberang, jawab Kasim cepat. Namanya? Aku lupa. Abu Nawas menatap jamaah dengan wajah heran yang dibuat-buat. Aneh sekali. Hadits itu lebih ketat daripada hukum pasar. Pasar? Tanya Kasim. Ya, jawab Abu Nawas tenang. Di pasar saja, jika kau bilang harga bawang naik karena kabar dari kota Seberang, para pedagang akan bertanya, dari siapa, kapan, siapa saksi. Tidak ada yang mau percaya pada kabar yang tak jelas sumbernya. Masa urusan agama, yang lebih penting daripada urusan bawang, justru lebih longgar dari pasar. Suasana hening sejenak, lalu tawa pecah. Kasim mulai kehilangan pijakan. Tapi, isi hadits itu logis. Bau bawang memang menyengat. Benar, kata Abu Nawas sambil mengangguk.
Tapi bau menyengat bukan alasan memusuhi manusia 7 hari. Kalau begitu, tukang ikan asin dan penjual kambing pun harusnya diasingkan malaikat seumur hidup. Ledakan tawa kembali memenuhi majelis. Abu Nawas lalu mengambil selembar kertas dan menuliskan 3 pertanyaan besar dengan tulisan rapi. 1. Siapa perawinya? 2. Apakah isi pesannya sesuai akal sehat dan realita? 3. Apakah bertentangan dengan prinsip dasar agama yang sudah jelas? Ia menunjukkannya pada Kasim. Ini 3 alat sederhana untuk menepis hadits palsu, tanpa teriak, tanpa marah, cukup dengan logika. Kasim tak bisa menjawab. Ia menunduk, menggulung sajadahnya, lalu berjalan pergi dengan langkah kecil yang cepat. Jamaah kembali bersuara, namun kali ini dengan rasa lega. Hilal mendekati Abu Nawas. Wahai guru, mengapa engkau tak langsung memarahi Kasim? Abu Nawas tersenyum. Karena orang yang salah dengan yakin itu seperti kendi kosong, semakin keras engkau pukul, semakin bising suaranya. Tapi jika engkau isi dengan ilmu, ia akan diam. Hilal mengangguk perlahan, lalu menepuk kantong koin Abu Nawas. Oh iya, berapa tadi yang tersisa di kantong itu? 5, jawab Abu Nawas. Loh, bukan 3. Tidak, kata Abu Nawas. 3 itu hanya untuk membuat Kasim bingung. Sesekali kebohongan kecil untuk membongkar kebohongan besar diperbolehkan, selama tidak merugikan siapapun dan hanya untuk menunjukkan logika. Orang-orang tertawa puas. Abu Nawas melangkah keluar dari majelis, meninggalkan Kasim yang, meski malu, diam-diam mulai mencatat 3 pertanyaan tadi. Karena meski keras kepala, ia tahu logika yang benar tidak bisa dikalahkan, bahkan oleh 1000 suara yang berteriak. Beberapa hari setelah kejadian itu, sebuah pengumuman ditempel di pintu Masjid Besar Baghdad. Isinya, akan diadakan diskusi terbuka tentang hadits-hadits lemah dan palsu. Pemateri, Kasim bin Harun. Orang-orang langsung heboh. Kasim. Yang kemarin dibungkam Abu Nawas, bisik mereka. Ada yang penasaran, ada yang geli, ada pula yang yakin Kasim pasti sedang merencanakan sesuatu. Abu Nawas hanya tersenyum ketika membaca pengumuman itu. Sepertinya ia ingin membalas, gumamnya pelan. Sore harinya, masjid penuh. Kasim berdiri dengan pakaian baru, menandakan ia ingin tampil lebih meyakinkan. Di sampingnya ada tumpukan kitab, sebagian besar berjudul besar, namun dibiarkan tertutup agar tidak ketahuan ia tidak membacanya. Saat diskusi dimulai, Kasim berkata keras, "Wahai hadirin. Sekarang aku akan menunjukkan bahwa hadits yang kemarin disebut palsu, sebenarnya masih mungkin benar. Bahkan aku membawa contoh yang tidak bisa dibantah." Semua mata menatapnya, termasuk mata Abu Nawas yang duduk di barisan tengah. Kasim mengangkat tangan dan berkata, ada hadits yang berbunyi, barang siapa meminum air sambil berdiri, maka masuklah setan ke dalam perutnya. Suasana langsung gaduh. Banyak orang yang biasa minum dari kendi tanpa duduk merasa cemas. Kasim menepuk dadanya. Hadits ini logis. Karena minum sambil berdiri tidak baik bagi kesehatan. Dan apa yang tidak baik bagi kesehatan, bukankah itu berarti dari setan? Itulah saat Abu Nawas berdiri perlahan. Wahai Kasim, katanya lembut, aku ingin bertanya 2 hal sederhana. Kasim tersenyum puas, seolah baru saja menunggu Abu Nawas naik ring tanding. Silakan. Pertama, kata Abu Nawas, jika semua yang tidak baik bagi kesehatan berasal dari setan, berarti kesalahan matematika yang membuatmu pusing juga dari setan. Orang-orang tertawa pelan. Kasim langsung menjawab, itu berbeda. Baik, kata Abu Nawas. Pertanyaan kedua, jika minum sambil berdiri dimasuki setan, bagaimana dengan orang yang bekerja di pasar, para porter yang memikul karung gandum? Mereka minum sambil berdiri setiap hari. Haruskah kita percaya bahwa perut mereka dipenuhi setan, tapi akhlaknya tetap normal? Beberapa porter pasar yang hadir ikut tertawa sambil menepuk-nepuk perut sendiri. Kasim mulai kehilangan ketenangannya. Tapi, ini masalah adab. Abu Nawas tersenyum tipis. Kalau begitu katakanlah, minum sambil duduk lebih baik dan lebih beradab. Jangan tambah-tambahi ancaman gaib yang tidak jelas sumbernya. Adab itu lembut, bukan menakut-nakuti. Seisi masjid mengangguk. Melihat Kasim masih hendak bicara, Abu Nawas menambahkan, wahai Kasim, engkau membawa tumpukan kitab itu. Adakah satu saja yang menjelaskan sanad hadits yang engkau sebutkan? Kasim meraih satu kitab besar, membuka halamannya secara acak, lalu menutupnya kembali. Tidak ada di sini, jawabnya lirih. Kalau begitu, kata Abu Nawas, hadits yang tidak jelas sanadnya, tidak jelas perawinya, dan tidak cocok dengan kenyataan, hanya bisa diuji dengan akal. Ia mengambil mangkuk kecil berisi air dari samping mimbar lalu berkata kepada para jamaah, perhatikan baik-baik. Aku minum air sambil berdiri. Semua mata membelalak. Abu Nawas meminum seteguk, lalu berdiri tenang. Jika benar setan masuk ke perutku, maka aku pasti langsung berubah menjadi makhluk jahat. Namun sejauh ini, yang berubah hanyalah dahagaku menjadi hilang. Jamaah tergelak, sementara Kasim menutup wajah dengan sorban. Namun Abu Nawas tidak berhenti di sana. Ia memandang jamaah dan berkata, kita harus bedakan antara anjuran adab dan ancaman palsu. Adab itu mendidik, sedangkan ancaman palsu hanya membuat orang takut buta. Kasim menunduk, merasa malu namun tidak berani pergi. Abu Nawas mendekatinya, menepuk bahunya, dan berbisik cukup keras untuk didengar orang-orang terdekat, engkau tidak perlu menciptakan hadits untuk terlihat alim. Orang alim itu tidak banyak bicara, tetapi banyak memeriksa.
Kasim yang biasanya cepat membalas kali ini hanya mengangguk kecil. Ia menutup semua kitabnya, lalu berkata pada jamaah, hari ini aku belajar lebih banyak dari yang kuajar. Orang-orang mengangguk setuju. Abu Nawas duduk kembali, namun sebelum acara berakhir, seorang lelaki parubaya mengangkat tangan dan bertanya, wahai Abu Nawas, apa alat paling mudah bagi orang awam untuk mengenali hadits palsu? Abu Nawas menjawab tanpa ragu, perhatikan 3 hal, kalau ancamannya berlebihan, manfaatnya mustahil, dan sumbernya tidak jelas, maka jauhilah. Agama tidak suka dramatisasi. Orang-orang tersenyum lega, merasa membawa pulang ilmu baru. Dan sejak hari itu, Kasim mulai lebih berhati-hati. Setiap kali ingin mengutip hadits, ia memastikan nama perawinya jelas. Dan bila seseorang bertanya mengapa ia berubah, ia hanya menjawab. Karena setan tidak masuk lewat air minum. Ia masuk lewat kebodohan. Beberapa minggu kemudian, sebuah kabar beredar di Baghdad, ada seorang pendatang dari Kufah bernama Harits yang mengaku memiliki koleksi hadits langka, yang belum pernah terdengar oleh ulama manapun. Ia keliling pasar sambil membawa gulungan kertas yang tampak tua, dan setiap kali membuka salah satunya, ia berkata dengan suara berat. Ini hadits yang hanya diketahui oleh orang-orang pilihan. Orang-orang awam langsung terpukau, kata langka selalu berhasil mengundang kerumunan. Sore itu, di halaman masjid, Harits menampilkan satu hadits yang membuat banyak orang gelisah. Katanya, ada hadits berbunyi, barang siapa tertawa setelah maghrib, maka rezekinya akan lari darinya seperti kijang dikejar singa. Baghdad gempar. Beberapa orang yang sedang tertawa langsung menutup mulut. Anak kecil yang tadi bermain petak umpet tiba-tiba duduk diam, takut rezekinya hilang entah kemana. Abu Nawas yang baru datang membawa roti hangat dari kedai Husain langsung mengernyit melihat kerumunan. Ia menepuk bahu seorang pemuda dan bertanya, ada apa ini? Pemuda itu menjawab, ada hadits baru, Tuan. Sangat menakutkan. Katanya, kalau kita tertawa setelah maghrib, rezeki minggat. Abu Nawas menghela napas pendek. Rupanya penyakit itu kambuh lagi. Ia berjalan ke tengah kerumunan. Harits memandangnya dengan tatapan penuh percaya diri, seakan berkata, cobalah bantah, kalau kau mampu. Abu Nawas berdiri santai di depannya. Wahai Harits, bolehkah aku melihat gulungan kertasmu itu? Harits mengangkat dagu. Tidak boleh. Ini hanya untuk orang tertentu. Abu Nawas mengangguk. Kalau begitu izinkan aku bertanya, siapa perawi Harits itu? Harits tersenyum licik. Namanya panjang, dan sulit kau hafal. Baik, kata Abu Nawas, engkau tidak menyebutkan namanya karena aku sulit menghafal. Bolehkah engkau menyebutkan tempat ia tinggal? Itu, rahasia, jawab Harits. Kalau begitu, kata Abu Nawas, sebutkan tahun wafatnya. Harits terdiam. Orang-orang mulai saling pandang. Abu Nawas melipat tangan. Wahai Harits, kalau perawinya saja engkau tidak tahu, bagaimana engkau bisa yakin itu hadits? Harits buru-buru menjawab, isi hadits itu masuk akal. Tertawa setelah maghrib itu tidak sopan. Abu Nawas tersenyum kecil. Kalau begitu, mari kita uji logikamu. Ia memanggil seorang pedagang roti bernama Zaid yang duduk dekat tiang masjid. Wahai Zaid, berapa kali engkau tertawa setelah maghrib? Zaid langsung menjawab, kalau pembeli menawar roti 1000 perak jadi 5 perak, aku tertawa setiap hari. Dan apakah rezekimu hilang? Tanya Abu Nawas. Zaid membuka kantongnya yang berisi penuh uang tembaga. Ini baru setengah hari. Orang-orang tertawa. Lagi pula, lanjut Abu Nawas, kalau tertawa mengusir rezeki, maka Baghdad akan menjadi kota termiskin di dunia. Karena penduduknya suka bercanda bahkan di waktu-waktu yang aneh. Kerumunan tertawa lagi. Harits mulai terlihat panik, tapi belum menyerah. Tapi, tertawa setelah maghrib mengganggu suasana ibadah. Abu Nawas merespons dengan tenang, kalau itu alasanmu, maka katakanlah, tertawa berlebihan setelah maghrib tidak sopan karena dapat mengganggu orang yang sholat. Itu masuk akal. Tapi mengancam rezeki hilang seperti kijang dikejar singa. Itu bukan ajaran agama, itu drama pasar. Beberapa orang mulai berbisik setuju. Abu Nawas kemudian melakukan sesuatu yang membuat semua orang terpaku. Ia berdiri tegak, lalu tertawa kecil, pelan tapi jelas. Aku tertawa setelah maghrib, katanya. Jika benar rezekiku hilang, maka roti yang kubeli ini pasti lenyap. Ia membuka bungkusnya. Rotinya masih ada, utuh, bahkan harum. Tidak lenyap, kata Abu Nawas. Kalau begitu, mana kijang yang lari? Kerumunan meledak dalam tawa. Harits menutup gulungan kertasnya dengan cepat. Baiklah. Mungkin itu hanya peringatan, kiasan. Abu Nawas memotong kalimat itu. Peringatan yang tidak jelas sumbernya dan tidak sesuai kenyataan adalah jalan masuknya kebohongan. Harits terdiam. Seorang lelaki tua yang terkenal bijak berseru, wahai Harits, apakah kau punya hadits lain? Harits menggeleng cepat. Tidak ada. Cukup itu saja. Ia buru-buru pergi, meninggalkan kerumunan yang masih tertawa. Abu Nawas duduk di samping tiang masjid. Seorang pemuda mendekat dan bertanya, wahai Abu Nawas, mengapa orang-orang mudah percaya hadits palsu? Ia menjawab pelan namun jelas, karena manusia suka dua hal, ancaman yang menyeramkan, dan keajaiban yang mustahil. Keduanya mudah menghentikan akal sehat. Pemuda itu mengangguk. Abu Nawas menambahkan, bukan hadits yang sulit dipahami.
Yang sulit adalah membiasakan diri untuk berpikir. Kerumunan perlahan bubar. Namun sejak kejadian itu, orang-orang Baghdad mulai punya kebiasaan baru. Setiap kali mendengar hadits aneh, mereka saling berkata, "Tunggu dulu, mari tanya dulu, siapa perawinya, cocokkah dengan akal, dan sesuaikah dengan kenyataan?" Dan kebiasaan itu, meski sederhana, menjadi benteng paling kuat melawan kepalsuan. Sore itu, setelah kerumunan bubar, hanya tersisa beberapa orang yang masih duduk di serambi masjid. Matahari turun perlahan, meninggalkan garis jingga yang memantul di permukaan sungai Tigris. Abu Nawas duduk bersandar pada pilar, memegang sisa roti yang sudah mulai mendingin. Dari kejauhan, seorang lelaki muda datang dengan langkah ragu-ragu. Bajunya sederhana, sorbannya kusut. Ia menunduk dalam-dalam di depan Abu Nawas. "Maafkan aku," katanya pelan. Abu Nawas mengangkat wajah. Ternyata itu Harits, pendatang dari Kufah yang tadi membawa gulungan kertas. Harits langka. "Aku malu," lanjut Harits. "Aku hanya ingin terlihat pintar di kota ini. Aku ingin dihormati. Aku tidak tahu caranya, jadi, aku membuat cerita-cerita. Kupikir orang akan percaya dan aku dianggap alim." Abu Nawas menatapnya lekat-lekat. Tidak marah. Tidak tersinggung. Hanya berpikir. Harits duduk perlahan, seakan kedua lututnya kehilangan kekuatan. "Aku tidak bermaksud menipu, tapi ternyata kebodohanku lebih besar dari niatku." Sahut Abu Nawas, "Engkau tahu apa yang membuatku paling heran?" Harits menggeleng. Orang yang ingin dihormati sering lupa bahwa hormat itu tidak bisa diminta. Ia datang kepada orang yang jujur, bukan kepada orang yang mencari jalan pintas. Harits menunduk makin dalam. Abu Nawas melanjutkan, "Di Baghdad, orang pintar bukan yang paling banyak bicara. Bukan yang membawa gulungan kertas lusuh. Tapi yang paling jujur dalam mencari ilmu." Harits mulai terisak, menahan malu dan lega sekaligus. "Kalau begitu, apa yang harus kulakukan sekarang?" Abu Nawas merobek separuh roti yang ia pegang dan memberikannya kepada Harits. "Mulailah dengan hal paling kecil, akui bahwa engkau tidak tahu. Itulah pintu pertama bagi orang berilmu." Harits menerima roti itu dengan gemetar. "Dan apakah orang akan percaya padaku lagi?" "Tentu," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Orang Baghdad mudah memaafkan, tapi tidak mudah lupa. Maka berikan mereka alasan yang baik untuk mengingatmu." Harits terdiam lama. Lalu ia berdiri dan menunduk hormat. "Aku akan belajar kembali. Tapi kali ini, dengan benar." Ia berjalan pergi dengan langkah yang lebih mantap daripada saat ia datang. Seorang lelaki tua yang sedari tadi memperhatikan mendekat dan berkata, "Wahai Abu Nawas, mengapa engkau selalu memilih memperbaiki, bukan mempermalukan?" Abu Nawas memandang sungai yang mulai gelap. Karena ilmu tidak tumbuh dari ejekan. Ia tumbuh dari kesadaran. Lelaki tua itu mengangguk, kemudian pergi menyusul jamaah lain yang sudah pulang. Angin malam mulai turun. Lampu-lampu minyak dinyalakan. Suara pedagang yang membereskan dagangan di kejauhan terdengar samar. Baghdad kembali pada kesibukannya. Abu Nawas berdiri perlahan, menepuk debu dari jubahnya. Ia melihat Harits berjalan di ujung jalan, tanpa gulungan kertas palsu, hanya membawa satu buku tipis yang benar-benar ia baca. Ia tersenyum kecil. Begitulah, gumamnya, kebohongan hanya membuat orang terpukau sesaat. Tapi logika dan ilmu selalu mengantar orang kembali ke jalan yang lurus. Ia melangkah pulang menyusuri gang sempit menuju rumahnya, sementara suara adzan Isya mulai berkumandang di seluruh Baghdad, menghapus sisa riuh hari itu dan menandai awal dari tekad baru bagi banyak orang yang menyaksikan kebenaran menang tanpa pedang. Siapa tidur setelah asyar, niscaya akalnya dicabut setengah. Di sebuah majelis kecil dekat pasar Baghdad, seorang lelaki bernama Kasim lantang menyampaikan sebuah hadits yang membuat banyak orang mengernyit. Katanya, "Barang siapa tidur setelah asyar, niscaya akalnya dicabut setengah." Orang-orang mulai saling pandang, beberapa langsung berdiri dari tikar seakan baru saja selamat dari ancaman besar. Kasim makin semangat karena perhatian tertuju padanya. Abu Nawas yang sedari tadi membeli kertas dan tinta di toko sebelah ikut duduk. Ia memperhatikan Kasim dengan mata santai, namun raut wajahnya menunjukkan ia sedang menilai sesuatu dengan teliti. "Wahai Kasim," kata Abu Nawas, "aku ingin bertanya. Hadits yang engkau sebutkan itu, siapa yang meriwayatkannya?" Kasim tersenyum bangga. "Banyak orang mengatakannya. Aku dengar dari guruku, dan gurunya mendengar dari seseorang yang juga mendengar dari seseorang." Orang-orang terdiam. Mereka sadar isnad seperti itu tidak cukup, tetapi Kasim tampak percaya diri. Abu Nawas mengangguk. "Berarti engkau tidak tahu nama perawinya. Yang penting isinya benar," elak Kasim cepat. Abu Nawas berpaling pada jamaah. "Jika benar setiap orang yang tidur setelah asyar akalnya berkurang setengah, maka seluruh pedagang pasar Baghdad pastilah sudah gila. Karena setiap hari mereka tidur siang di waktu yang sama, kecuali mereka yang bangkrut." Orang-orang tertawa. Kasim berdehem. "Tapi bisa saja itu ancaman," kilah Kasim. Abu Nawas tersenyum tipis. "Kalau begitu, mari kita uji." Ia memanggil seorang pemuda bernama Hilal yang terkenal sebagai pekerja di gudang kurma. "Wahai Hilal, engkau tidur setelah asyar setiap hari?" Hilal mengangguk polos. "Iya. Kecuali kalau ada bongkar muatan." Abu Nawas melanjutkan, "Bolehkah aku menguji akalmu sedikit?" Hilal setuju. Abu Nawas mengambil sebuah kantong kecil berisi koin tembaga.
Dalam kantong ini ada 5 koin. Jika aku keluarkan 2, berapa yang tersisa? 14, jawab Hilal mantap. Orang-orang tertawa keras, bukan karena Hilal salah hitung, tetapi karena mereka tahu Hilal memang suka bergurau dan sering pura-pura bodoh. Ia melirik Abu Nawas dan memberi kode. Abu Nawas tersenyum. Nah, Kasim, jika tidur setelah Asyar menghilangkan setengah akal, mengapa Hilal justru masih punya akal penuh untuk bercanda? Ia sengaja menjawab salah untuk menguji engkau. Hilal menjawab cepat, loh, barusan aku tidur setelah Asyar. Kalau benar akal hilang setengah, harusnya aku menjawab, 3. Tapi aku ternyata bisa berpikir cukup baik untuk menipu sedikit. Orang-orang tertawa lagi. Wajah Kasim mulai memerah. Namun ia belum menyerah. Baiklah. Ada hadits lain yang lebih kuat, katanya sambil menahan nada kesal. Barang siapa makan bawang di malam hari, maka malaikat akan menjauhinya selama 7 hari 7 malam. Abu Nawas mengangkat alis. Sumbernya dari siapa? Dari seorang ulama di kota Seberang, jawab Kasim cepat. Namanya? Aku lupa. Abu Nawas menatap jamaah dengan wajah heran yang dibuat-buat. Aneh sekali. Hadits itu lebih ketat daripada hukum pasar. Pasar? Tanya Kasim. Ya, jawab Abu Nawas tenang. Di pasar saja, jika kau bilang harga bawang naik karena kabar dari kota Seberang, para pedagang akan bertanya, dari siapa, kapan, siapa saksi. Tidak ada yang mau percaya pada kabar yang tak jelas sumbernya. Masa urusan agama, yang lebih penting daripada urusan bawang, justru lebih longgar dari pasar. Suasana hening sejenak, lalu tawa pecah. Kasim mulai kehilangan pijakan. Tapi, isi hadits itu logis. Bau bawang memang menyengat. Benar, kata Abu Nawas sambil mengangguk. Tapi bau menyengat bukan alasan memusuhi manusia 7 hari. Kalau begitu, tukang ikan asin dan penjual kambing pun harusnya diasingkan malaikat seumur hidup. Ledakan tawa kembali memenuhi majelis. Abu Nawas lalu mengambil selembar kertas dan menuliskan 3 pertanyaan besar dengan tulisan rapi. 1. Siapa perawinya? 2. Apakah isi pesannya sesuai akal sehat dan realita? 3. Apakah bertentangan dengan prinsip dasar agama yang sudah jelas? Ia menunjukkannya pada Kasim. Ini 3 alat sederhana untuk menepis hadits palsu, tanpa teriak, tanpa marah, cukup dengan logika. Kasim tak bisa menjawab. Ia menunduk, menggulung sajadahnya, lalu berjalan pergi dengan langkah kecil yang cepat. Jamaah kembali bersuara, namun kali ini dengan rasa lega. Hilal mendekati Abu Nawas. Wahai guru, mengapa engkau tak langsung memarahi Kasim? Abu Nawas tersenyum. Karena orang yang salah dengan yakin itu seperti kendi kosong, semakin keras engkau pukul, semakin bising suaranya. Tapi jika engkau isi dengan ilmu, ia akan diam. Hilal mengangguk perlahan, lalu menepuk kantong koin Abu Nawas. Oh iya, berapa tadi yang tersisa di kantong itu? 5, jawab Abu Nawas. Loh, bukan 3. Tidak, kata Abu Nawas. 3 itu hanya untuk membuat Kasim bingung. Sesekali kebohongan kecil untuk membongkar kebohongan besar diperbolehkan, selama tidak merugikan siapapun dan hanya untuk menunjukkan logika. Orang-orang tertawa puas. Abu Nawas melangkah keluar dari majelis, meninggalkan Kasim yang, meski malu, diam-diam mulai mencatat 3 pertanyaan tadi. Karena meski keras kepala, ia tahu logika yang benar tidak bisa dikalahkan, bahkan oleh 1000 suara yang berteriak. Beberapa hari setelah kejadian itu, sebuah pengumuman ditempel di pintu Masjid Besar Baghdad. Isinya, akan diadakan diskusi terbuka tentang hadits-hadits lemah dan palsu. Pemateri, Kasim bin Harun. Orang-orang langsung heboh. Kasim. Yang kemarin dibungkam Abu Nawas, bisik mereka. Ada yang penasaran, ada yang geli, ada pula yang yakin Kasim pasti sedang merencanakan sesuatu. Abu Nawas hanya tersenyum ketika membaca pengumuman itu. Sepertinya ia ingin membalas, gumamnya pelan. Sore harinya, masjid penuh. Kasim berdiri dengan pakaian baru, menandakan ia ingin tampil lebih meyakinkan. Di sampingnya ada tumpukan kitab, sebagian besar berjudul besar, namun dibiarkan tertutup agar tidak ketahuan ia tidak membacanya. Saat diskusi dimulai, Kasim berkata keras, wahai hadirin. Sekarang aku akan menunjukkan bahwa hadits yang kemarin disebut palsu, sebenarnya masih mungkin benar. Bahkan aku membawa contoh yang tidak bisa dibantah. Semua mata menatapnya, termasuk mata Abu Nawas yang duduk di barisan tengah. Kasim mengangkat tangan dan berkata, ada hadits yang berbunyi, barang siapa meminum air sambil berdiri, maka masuklah setan ke dalam perutnya. Suasana langsung gaduh. Banyak orang yang biasa minum dari kendi tanpa duduk merasa cemas. Kasim menepuk dadanya. Hadits ini logis. Karena minum sambil berdiri tidak baik bagi kesehatan. Dan apa yang tidak baik bagi kesehatan, bukankah itu berarti dari setan? Itulah saat Abu Nawas berdiri perlahan. Wahai Kasim, katanya lembut, aku ingin bertanya 2 hal sederhana. Kasim tersenyum puas, seolah baru saja menunggu Abu Nawas naik ring tanding. Silakan. Pertama, kata Abu Nawas, jika semua yang tidak baik bagi kesehatan berasal dari setan, berarti kesalahan matematika yang membuatmu pusing juga dari setan. Orang-orang tertawa pelan. Kasim langsung menjawab, itu berbeda. Baik, kata Abu Nawas. Pertanyaan kedua, jika minum sambil berdiri dimasuki setan, bagaimana dengan orang yang bekerja di pasar, para porter yang memikul karung gandum? Mereka minum sambil berdiri setiap hari.
Haruskah kita percaya bahwa perut mereka dipenuhi setan, tapi akhlaknya tetap normal? Beberapa porter pasar yang hadir ikut tertawa sambil menepuk-nepuk perut sendiri. Kasim mulai kehilangan ketenangannya. Tapi, ini masalah adab. Abu Nawas tersenyum tipis. Kalau begitu katakanlah, minum sambil duduk lebih baik dan lebih beradab. Jangan tambah-tambahi ancaman gaib yang tidak jelas sumbernya. Adab itu lembut, bukan menakut-nakuti. Seisi masjid mengangguk. Melihat Kasim masih hendak bicara, Abu Nawas menambahkan, "Wahai Kasim, engkau membawa tumpukan kitab itu. Adakah satu saja yang menjelaskan sanad hadits yang engkau sebutkan?" Kasim meraih satu kitab besar, membuka halamannya secara acak, lalu menutupnya kembali. "Tidak ada di sini," jawabnya lirih. "Kalau begitu," kata Abu Nawas, "hadits yang tidak jelas sanadnya, tidak jelas perawinya, dan tidak cocok dengan kenyataan, hanya bisa diuji dengan akal." Ia mengambil mangkuk kecil berisi air dari samping mimbar lalu berkata kepada para jamaah, "Perhatikan baik-baik. Aku minum air sambil berdiri." Semua mata membelalak. Abu Nawas meminum seteguk, lalu berdiri tenang. "Jika benar setan masuk ke perutku, maka aku pasti langsung berubah menjadi makhluk jahat. Namun sejauh ini, yang berubah hanyalah dahagaku menjadi hilang." Jamaah tergelak, sementara Kasim menutup wajah dengan sorban. Namun Abu Nawas tidak berhenti di sana. Ia memandang jamaah dan berkata, "Kita harus bedakan antara anjuran adab dan ancaman palsu. Adab itu mendidik, sedangkan ancaman palsu hanya membuat orang takut buta." Kasim menunduk, merasa malu namun tidak berani pergi. Abu Nawas mendekatinya, menepuk bahunya, dan berbisik cukup keras untuk didengar orang-orang terdekat, "Engkau tidak perlu menciptakan hadits untuk terlihat alim. Orang alim itu tidak banyak bicara, tetapi banyak memeriksa." Kasim yang biasanya cepat membalas kali ini hanya mengangguk kecil. Ia menutup semua kitabnya, lalu berkata pada jamaah, "Hari ini aku belajar lebih banyak dari yang kuajar." Orang-orang mengangguk setuju. Abu Nawas duduk kembali, namun sebelum acara berakhir, seorang lelaki parubaya mengangkat tangan dan bertanya, "Wahai Abu Nawas, apa alat paling mudah bagi orang awam untuk mengenali hadits palsu?" Abu Nawas menjawab tanpa ragu, "Perhatikan 3 hal, kalau ancamannya berlebihan, manfaatnya mustahil, dan sumbernya tidak jelas, maka jauhilah." Agama tidak suka dramatisasi. Orang-orang tersenyum lega, merasa membawa pulang ilmu baru. Dan sejak hari itu, Kasim mulai lebih berhati-hati. Setiap kali ingin mengutip hadits, ia memastikan nama perawinya jelas. Dan bila seseorang bertanya mengapa ia berubah, ia hanya menjawab, "Karena setan tidak masuk lewat air minum. Ia masuk lewat kebodohan." Beberapa minggu kemudian, sebuah kabar beredar di Baghdad, ada seorang pendatang dari Kufah bernama Harits yang mengaku memiliki koleksi hadits langka, yang belum pernah terdengar oleh ulama manapun. Ia keliling pasar sambil membawa gulungan kertas yang tampak tua, dan setiap kali membuka salah satunya, ia berkata dengan suara berat, "Ini hadits yang hanya diketahui oleh orang-orang pilihan." Orang-orang awam langsung terpukau, kata langka selalu berhasil mengundang kerumunan. Sore itu, di halaman masjid, Harits menampilkan satu hadits yang membuat banyak orang gelisah. Katanya, ada hadits berbunyi, "Barang siapa tertawa setelah maghrib, maka rezekinya akan lari darinya seperti kijang dikejar singa." Baghdad gempar. Beberapa orang yang sedang tertawa langsung menutup mulut. Anak kecil yang tadi bermain petak umpet tiba-tiba duduk diam, takut rezekinya hilang entah kemana. Abu Nawas yang baru datang membawa roti hangat dari kedai Husain langsung mengernyit melihat kerumunan. Ia menepuk bahu seorang pemuda dan bertanya, "Ada apa ini?" Pemuda itu menjawab, "Ada hadits baru, Tuan. Sangat menakutkan. Katanya, kalau kita tertawa setelah maghrib, rezeki minggat." Abu Nawas menghela napas pendek. Rupanya penyakit itu kambuh lagi. Ia berjalan ke tengah kerumunan. Harits memandangnya dengan tatapan penuh percaya diri, seakan berkata, "Cobalah bantah, kalau kau mampu." Abu Nawas berdiri santai di depannya. "Wahai Harits, bolehkah aku melihat gulungan kertasmu itu?" Harits mengangkat dagu. "Tidak boleh. Ini hanya untuk orang tertentu." Abu Nawas mengangguk. "Kalau begitu izinkan aku bertanya, siapa perawi hadits itu?" Harits tersenyum licik. "Namanya panjang, dan sulit kau hafal." "Baik," kata Abu Nawas, "engkau tidak menyebutkan namanya karena aku sulit menghafal. Bolehkah engkau menyebutkan tempat ia tinggal?" "Itu, rahasia," jawab Harits. "Kalau begitu," kata Abu Nawas, "sebutkan tahun wafatnya." Harits terdiam. Orang-orang mulai saling pandang. Abu Nawas melipat tangan. "Wahai Harits, kalau perawinya saja engkau tidak tahu, bagaimana engkau bisa yakin itu hadits?" Harits buru-buru menjawab, "Isi hadits itu masuk akal. Tertawa setelah maghrib itu tidak sopan." Abu Nawas tersenyum kecil. "Kalau begitu, mari kita uji logikamu." Ia memanggil seorang pedagang roti bernama Zaid yang duduk dekat tiang masjid. "Wahai Zaid, berapa kali engkau tertawa setelah maghrib?" Zaid langsung menjawab, "Kalau pembeli menawar roti 1000 perak jadi 5 perak, aku tertawa setiap hari." "Dan apakah rezekimu hilang?" tanya Abu Nawas. Zaid membuka kantongnya yang berisi penuh uang tembaga. "Ini baru setengah hari." Orang-orang tertawa. "Lagi pula," lanjut Abu Nawas, "kalau tertawa mengusir rezeki, maka Baghdad akan menjadi kota termiskin di dunia. Karena penduduknya suka bercanda bahkan di waktu-waktu yang aneh."
Kerumunan tertawa lagi. Harits mulai terlihat panik, tapi belum menyerah. Tapi, tertawa setelah maghrib mengganggu suasana ibadah. Abu Nawas merespons dengan tenang, kalau itu alasanmu, maka katakanlah, tertawa berlebihan setelah maghrib tidak sopan karena dapat mengganggu orang yang sholat. Itu masuk akal. Tapi mengancam rezeki hilang seperti kijang dikejar singa. Itu bukan ajaran agama, itu drama pasar. Beberapa orang mulai berbisik setuju. Abu Nawas kemudian melakukan sesuatu yang membuat semua orang terpaku. Ia berdiri tegak, lalu tertawa kecil, pelan tapi jelas. Aku tertawa setelah maghrib, katanya. Jika benar rezekiku hilang, maka roti yang kubeli ini pasti lenyap. Ia membuka bungkusnya. Rotinya masih ada, utuh, bahkan harum. Tidak lenyap, kata Abu Nawas. Kalau begitu, mana kijang yang lari? Kerumunan meledak dalam tawa. Harits menutup gulungan kertasnya dengan cepat. Baiklah. Mungkin itu hanya peringatan, kiasan. Abu Nawas memotong kalimat itu. Peringatan yang tidak jelas sumbernya dan tidak sesuai kenyataan adalah jalan masuknya kebohongan. Harits terdiam. Seorang lelaki tua yang terkenal bijak berseru, "Wahai Harits, apakah kau punya hadits lain?" Harits menggeleng cepat. Tidak ada. Cukup itu saja. Ia buru-buru pergi, meninggalkan kerumunan yang masih tertawa. Abu Nawas duduk di samping tiang masjid. Seorang pemuda mendekat dan bertanya, "Wahai Abu Nawas, mengapa orang-orang mudah percaya hadits palsu?" Ia menjawab pelan namun jelas, karena manusia suka dua hal, ancaman yang menyeramkan, dan keajaiban yang mustahil. Keduanya mudah menghentikan akal sehat. Pemuda itu mengangguk. Abu Nawas menambahkan, bukan hadits yang sulit dipahami. Yang sulit adalah membiasakan diri untuk berpikir. Kerumunan perlahan bubar. Namun sejak kejadian itu, orang-orang Baghdad mulai punya kebiasaan baru, setiap kali mendengar hadits aneh, mereka saling berkata, "Tunggu dulu, mari tanya dulu, siapa perawinya, cocokkah dengan akal, dan sesuaikah dengan kenyataan?" Dan kebiasaan itu, meski sederhana, menjadi benteng paling kuat melawan kepalsuan. Sore itu, setelah kerumunan bubar, hanya tersisa beberapa orang yang masih duduk di serambi masjid. Matahari turun perlahan, meninggalkan garis jingga yang memantul di permukaan sungai Tigris. Abu Nawas duduk bersandar pada pilar, memegang sisa roti yang sudah mulai mendingin. Dari kejauhan, seorang lelaki muda datang dengan langkah ragu-ragu. Bajunya sederhana, sorbannya kusut. Ia menunduk dalam-dalam di depan Abu Nawas. "Maafkan aku," katanya pelan. Abu Nawas mengangkat wajah. Ternyata itu Harits, pendatang dari Kufah yang tadi membawa gulungan kertas, hadits langka. "Aku malu," lanjut Harits. "Aku hanya ingin terlihat pintar di kota ini. Aku ingin dihormati. Aku tidak tahu caranya, jadi, aku membuat cerita-cerita. Kupikir orang akan percaya dan aku dianggap alim." Abu Nawas menatapnya lekat-lekat. Tidak marah. Tidak tersinggung. Hanya berpikir. Harits duduk perlahan, seakan kedua lututnya kehilangan kekuatan. "Aku tidak bermaksud menipu, tapi ternyata kebodohanku lebih besar dari niatku." Sahut Abu Nawas, "Engkau tahu apa yang membuatku paling heran?" Harits menggeleng. Orang yang ingin dihormati sering lupa bahwa hormat itu tidak bisa diminta. Ia datang kepada orang yang jujur, bukan kepada orang yang mencari jalan pintas. Harits menunduk makin dalam. Abu Nawas melanjutkan, "Di Baghdad, orang pintar bukan yang paling banyak bicara. Bukan yang membawa gulungan kertas lusuh. Tapi yang paling jujur dalam mencari ilmu." Harits mulai terisak, menahan malu dan lega sekaligus. "Kalau begitu, apa yang harus kulakukan sekarang?" Abu Nawas merobek separuh roti yang ia pegang dan memberikannya kepada Harits. "Mulailah dengan hal paling kecil, akui bahwa engkau tidak tahu. Itulah pintu pertama bagi orang berilmu." Harits menerima roti itu dengan gemetar. "Dan apakah orang akan percaya padaku lagi?" "Tentu," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Orang Baghdad mudah memaafkan, tapi tidak mudah lupa. Maka berikan mereka alasan yang baik untuk mengingatmu." Harits terdiam lama. Lalu ia berdiri dan menunduk hormat. "Aku akan belajar kembali. Tapi kali ini, dengan benar." Ia berjalan pergi dengan langkah yang lebih mantap daripada saat ia datang. Seorang lelaki tua yang sedari tadi memperhatikan mendekat dan berkata, "Wahai Abu Nawas, mengapa engkau selalu memilih memperbaiki, bukan mempermalukan?" Abu Nawas memandang sungai yang mulai gelap. Karena ilmu tidak tumbuh dari ejekan. Ia tumbuh dari kesadaran. Lelaki tua itu mengangguk, kemudian pergi menyusul jamaah lain yang sudah pulang. Angin malam mulai turun. Lampu-lampu minyak dinyalakan. Suara pedagang yang membereskan dagangan di kejauhan terdengar samar. Baghdad kembali pada kesibukannya. Abu Nawas berdiri perlahan, menepuk debu dari jubahnya. Ia melihat Harits berjalan di ujung jalan, tanpa gulungan kertas palsu, hanya membawa satu buku tipis yang benar-benar ia baca. Ia tersenyum kecil. Begitulah, gumamnya, kebohongan hanya membuat orang terpukau sesaat. Tapi logika dan ilmu selalu mengantar orang kembali ke jalan yang lurus. Ia melangkah pulang menyusuri gang sempit menuju rumahnya, sementara suara adzan Isya mulai berkumandang di seluruh Baghdad, menghapus sisa riuh hari itu dan menandai awal dari tekad baru bagi banyak orang yang menyaksikan kebenaran menang tanpa pedang.